Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara seiman yang dimuliakan Allah, ada seorang jamaah bertanya tentang cara metode bagaimana melaksanakan sholat ketika seseorang sedang bepergian atau sholat safar yang dihubungkan seseorang ingin melakukan yang namanya jamak qashar. Para pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, sholat jamak qashar itu sebetulnya ada dua metode. Yang pertama jamak, yang kedua qashar. Tinggal bagaimana seseorang yang bersangkutan ingin melakukan metode mana yang akan diambil. Yang pertama, jika seseorang sedang perjalanan kemudian ia ingin mengambil metode yang pertama jamak, maka orang ini tidak boleh mengurangi rakaat sholatnya. Contoh, ketika masuk sholat fardu zuhur, seseorang dalam status musafir, maka dia boleh menggunakan metode ini sebagai sunnah Rasul yang namanya rukhsah. Rukhsah itu sama dengan dispensasi, keringanan. Jadi kalau ada seseorang yang berangkat dari Jakarta pulang kampung jadi ke Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur, dalam bepergian itu boleh menggunakan fasilitas sunnah Rasul yang beliau ajarkan kepada umatnya. Masuk waktu zuhur, nah kemudian dia menginginkan, niatnya saya ingin jamak. Berarti jamak yang dimaksud adalah menggabungkan dua waktu sholat jadi satu. Begitu seseorang masuk waktu sholat zuhur, orang ini ingin menjamak sekaligus menjamak sholat asar. Begitu seseorang melaksanakan sholat zuhur, selesai zuhur, maka orang ini bangkit lagi, kemudian menarik waktu sholat asar kepada waktu zuhur. Itu namanya orang ini mengambil jamak takdim namanya. Masuk waktu zuhur, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat tanpa dikurangi rakaatnya. Setelah selesai salam, baru orang ini bangkit melanjutkan sholat asar. Jadi waktu asar ditarik ke waktu zuhur, itu namanya sholat jamak takdim. Niatnya usolli fardhu zuhur 4 rakaatin li jam'i takdim fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, selesai. Itu jangan ada jeda. Seorang musafir ketika menggabungkan dua sholat jadi satu waktu, itu jangan ada jeda. Seumpama ngobrol dulu, istirahat dulu, atau mungkin ngopi dulu, itu tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan. Begitu salam selesai sholat zuhur, langsung berdiri kembali melaksanakan sholat asar. Usolli fardul asr 4 rakaatin li jam'at takdim fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar, selesai salam. Maka orang ini telah melaksanakan sunnah Rasul yang namanya jamak takdim. Kemudian metode yang kedua, seorang musafir dalam perjalanan, kemudian dia tidak melakukan sholat zuhur, tetapi dia nanti akan melakukan sholat zuhur di waktu asar. Nah kemudian masuk waktu asar, maka musafir ini melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Usolli fardul asri 4 rakaatin li jam'i takhir fardhu lillahi ta'ala. Sholat asar terlebih dahulu,
baru selesai salam, bangkit kembali, maka musafir ini langsung melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Salam selesai. Nah, ketika seseorang musafir melaksanakan sholat di waktu asar, lalu sholat zuhur ditarik ke waktu asar, maka dinamakan musafir ini telah melaksanakan sunnah Rasul, yaitu sholat jamak takhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika musafir ingin berangkat dari rumah, dari Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, dia ingin menggunakan fasilitas jamak qashar. Jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Qashar artinya mengurangi bilangan sholat wajib yang 4 menjadi 2. Contoh, ketika musafir melaksanakan sholat zuhur karena masuk waktu zuhur, maka niatnya usolli sunnatan, usolli fardu zuhur, usolli fardu zuhur rakaataini li jama' qashar takdim fardu lillahi ta'ala. Allahu Akbar, salam. Selesai, lalu waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Usolli fardhu asri rak'ataini jamak qashar takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir, salam, selesai. Berarti musafir ini telah mengambil fasilitas sunnah Rasul, yaitu menggabungkan dua waktu dalam satu waktu dengan metode jamak qashar. Bilangan yang 4, zuhur asar dikurangi menjadi 2-2. Lalu bagaimana seandainya musafir mengqashar jamak di waktu maghrib dan isya? Ada yang berkomentar kalau maghrib berarti dikurangi jadi apa? 1,5 rakaat. Itu tidak ada, nggak ada. Nah, ketika seseorang musafir berikutnya menggabungkan sholat maghrib dan isya, ya, saya ulangi, seorang musafir menggabungkan sholat maghrib dan isya. Begitu musafir ini ingin menggabungkan maghrib ke isya atau isya ke maghrib, maka rakaat maghrib yang 3 rakaat itu tidak boleh dikurangi menjadi 2 rakaat. Contoh niatnya, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin li jama' qashar takdim fardu lillahi ta'ala. Allahu Akbar, salam, selesai. Kemudian bangkit lagi, tarik waktu isya ke waktu maghrib. Berarti isya itu ditarik ke waktu maghrib. Apa sebab? Maghrib itu lebih dahulu dibanding waktu isya, maka disebut jamak qashar takdim. Usolli fardal isya rak'ataini li jama' qashar takdim fardu lillahi ta'ala. Allahu Akbar, salam, selesai. Maka sudah benar fasilitas seorang musafir telah menghidupkan sunnah Rasul di saat musafir ini bepergian dengan tujuan mulia dan baik, berkunjung ke keluarga, ke kampung halaman, ikut pengajian, menjenguk orang sakit, teman, kerabat, sahabat, dan kerabat saudara. Ketika berangkat dari Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, maka boleh menggunakan fasilitas ini yang disebut dalam istilah fikih adalah sholat musafir sebagai rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan untuk khusus seorang musafir yang berpergian. Bagaimana standar batas jarak yang digunakan oleh musafir? Nah, ini ada perbedaan pendapat dan ada perselisihan tentang berapa jarak yang mesti ditempuh seorang musafir yang bisa melakukan sunnah Rasul ini. Imam Syafi'i
memberi ukuran jika seorang musafir berangkat dari tempat tinggal yang menuju ke tempat lain, jika dikira-kirakan jaraknya itu 80 km, maka boleh mengambil sunnah Rasul ini, yaitu jamak qashar. Sholatnya jamak qashar. Silahkan. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik, ketika seseorang di malam harinya sudah niat besok pagi melaksanakan bepergian, maka niat itu menjadi syarat seseorang bisa melakukan sholat jamak qashar meskipun, saya ulangi, meskipun jaraknya itu kurang dari 80 km. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Hambali dan Hanafi berbeda lagi. Yang namanya niat musafir tidak pernah ditentukan oleh jarak. Mau 10 kilo, 15 kilo. Ketika sudah berangkat atau Muhammad dari Jakarta ke Bogor, niat bepergian sebagai musafir, bisa melakukan sarana sholat rukhsah tersebut, jamak qashar. Nah, tinggal bagaimana yang paling utama dan lebih afdol, maka ambillah pendapat Imam Syafi'i untuk kehati-hatian dalam ibadah. Bukan berarti pendapat selainnya, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, tidak kredibel. Bukan begitu. Tetapi untuk kehati-hatian, kita lebih condong atau cenderung untuk mengamalkan tentang ijtihad daripada Imam Syafi'i. Jarak kurang lebih 80 km sudah bisa menggunakan fasilitas jamak qashar. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga pemirsa, pendengar yang sadar seiman mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.